sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan. Saya juga menyapa kepada kita seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera, kemurahan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus. Kenapa ini penting bagi kita untuk kembali kita dengarkan, untuk kembali kita baharui pikiran dan hati kita? Karena sesungguhnya menjadi pengikut Kristus itu adalah sesuatu keputusan yang tidak mudah. Ya, menjadi pengikut Kristus itu suatu keputusan yang mahal, penuh resiko. Tuhan Yesus menggambarkan kalau kita mau mengikut Dia, kita seperti berada di jalan sempit. Dan terus waktu kita menjalani hidup kita sebagai orang Kristen, pengikutan kita terus dievaluasi atau kita terus mengevaluasi diri. Bagaimana, apakah kita sudah melenceng dari jalan ini? Ya, apa-apa yang perlu diperbaiki dalam pengikutan kita akan Tuhan. Karena di sepanjang jalan kita mengikut Tuhan, kita berada atau kita akan menemukan ada begitu banyak persimpangan-persimpangan jalan untuk kita menyimpang dari jalan yang harusnya kita jalani. Belum lagi kita akan berhadapan dengan boleh saya gambarkan virus-virus, ya, bukan virus corona ya, virus-virus yang adalah akibat dosa yang kita akan temui, yang membuat perjalanan kita betul-betul perlu kehati-hatian. Jangan sampai kita tidak sadar virus itu sudah menempel pada kita, sudah mengena kita, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan kita menjadi terganggu. Ya, bahkan perjalanan kita akan semakin sulit ke depannya. Mari saudara-saudara, saya rindu kita kembali melihat pembacaan Alkitab di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23, kita akan baca bersama-sama 2-3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini berbicara tentang pengikutan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Kata setiap hari ini berbicara tentang apakah kita sudah menjadi pengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh atau belum. Dan harusnya kata setiap hari ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi pengikutan kita kepadanya. Jangan sampai pengikutan kita kepadanya tidak seperti yang seharusnya. Kita sudah melenceng dari jalan yang harusnya kita jalani. Bahwa sesungguhnya mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Mudah kita menyebut diri Kristen, tapi ciri-ciri kekristenan itu tidak mudah kita tampilkan. Mengikut Tuhan bukan dari jauh.
Ya, bukan dari jauh, tetapi mengikut Tuhan memerlukan penyerahan diri total, di mana kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Jadi setiap hari, kata setiap hari ini adalah berupa satu pertanyaan yang harusnya ditanyakan kepada kita. Kita yang menanyakan itu dan kita juga yang menjawabnya. Apakah saya sudah serius mengikut Tuhan dari dekat atau belum? Apakah saya sudah setiap hari berjalan bersamanya atau tidak? Apakah ciri-ciri pengikut Tuhan itu ada pada kita, atau ciri-ciri itu masih belum kita perlihatkan di dalam hidup kita? Kita mau belajar ciri-ciri mengikut Tuhan dalam kesempatan ini. Tentu hal ini sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kristen itu artinya mengikut Tuhan, menyerupai Dia. Ya. Jadi sebenarnya Kristen itu bukan secara intinya, bukan agama, bukan sekedar orang mengatakan bahwa agamamu apa, Kristen, bukan itu. Ya, kekristenan itu adalah jalan hidup kita menyerupai Yesus. Kalau ada orang bertanya kepada kita, siapakah Yesus itu? Seperti apa Dia? Harusnya kita berani berkata, menjawabnya, Yesus itu seperti ini. Cara hidupnya seperti saya. Bagaimana ajaran-ajarannya? Seperti yang saya praktekkan ajaran-ajarannya. Jadi itulah kekristenan itu. Ya, Kristen itu adalah menyerupai Yesus. Cara Yesus hidup, seperti itulah cara orang Kristen hidup. Dan ini harusnya terus dievaluasi dalam hidup kita. Jangan sampai kita hanya disebut Kristen, tetapi jalan hidup kita tidak seperti orang Kristen. Jalan hidup kita tidak seperti Yesus. Cara hidup kita tidak seperti cara hidup Dia. Ya, tentu kita itu tidak mampu menjawab pertanyaan ini. Karena pertanyaan ini ditujukan kepada kita. Apakah kita serius mengikut Tuhan atau tidak? Ya, apakah kita serius mengikut Tuhan dari dekat atau kita hanya mengikut Tuhan dari jauh? Orang sudah mengenal kita jadi orang Kristen, tetapi samar-samar tidak jelas pengikutan kita akan Dia seperti apa. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat yang ke-23 ini, kalimat Tuhan Yesus yang berkata, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari, artinya kehidupan yang tidak berpusat pada diri sendiri. Itu ciri-ciri utama pengikut Tuhan, adalah kehidupan yang menyangkal diri, tidak berpusat pada diri sendiri, tidak egois. Ya. Menjadi orang Kristen adalah orang yang kehilangan haknya sebagai pribadi, di mana tidak berjalan sesuka hatinya, tidak melakukan semau dia, tetapi melakukan apa yang Tuhan inginkan dia lakukan. Ya, jadi jangan sudah berkata atau berpikir menjadi orang Kristen secara otomatis dia akan dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak lagi egois, ya. Tidak secara otomatis, saudara. Ini adalah perjuangan pergumulan kehidupan seseorang tiap-tiap hari. Makanya penyangkalan diri dan memikul salib itu tiap-tiap hari. Sampai hari ini, secara pribadi,
Saya masih berjuang untuk menjadi orang Kristen. Saya masih harus bertanya dalam diri saya, apakah saya sebagai pengikut Kristus atau tidak? Dan itu pertanyaannya tiap-tiap hari. Dan saya harus menjawabnya, bukan jawaban spontan, ya, bukan langsung menjawab, tetapi jawabannya atas dasar evaluasi saya setiap hari. Apakah benar saya sudah menunjukkan ciri-ciri sebagai pengikut Kristus atau masih belum? Sampai hari ini saya masih terus berjuang dengan kepentingan saya sendiri. Apakah kepentingan saya sendiri sudah ditaklukkan di atas kayu salib yang harusnya sudah saya pikul selama ini? Saya berjuang dengan kecenderungan-kecenderungan, ya, yang ada di dalam hati saya, yaitu berupa ambisi, gairah-gairah yang iramanya seringkali tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Irama ini, ya, gairah ini, naluri ini saya arahkan. Orang Kristen harusnya menyadari ini. Kalau kita merasa atau kita cenderung eksklusif, ya, menganggap diri kita yang utama, menganggap diri kita yang lebih hebat, menganggap kita yang benar, itu tandanya kita harus kembali meletakkan hidup kita di jalan yang sesungguhnya Tuhan tetapkan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Betapa mudahnya kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Sangat mudah kita menempatkan gereja kita lebih tinggi daripada gereja yang lain. Sangat mudah kita menempatkan kelompok kita yang paling benar, ya, lebih daripada kelompok yang lain. Dan ini yang saya boleh gambarkan, ada virus-virus yang tidak kelihatan yang harusnya kita deteksi, karena kita memiliki firman Tuhan yang memurnikan motivasi kita, yang memurnikan apa yang tidak bisa kita lihat, tapi yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita praktekkan secara sembunyi-sembunyi. Padahal harusnya itu tidak lagi kita lakukan. Ini ibarat seperti virus rohani yang kronis, yang sangat berbahaya. Dan menurut saya, virus ini lebih parah daripada virus corona. Karena ini saudara bisa mematikan tanpa kita sadar. Ya. Ini membuat kita melenceng dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Pada dasarnya, Alkitab mengenal atau memperkenalkan diri kita siapa. Ya, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, mari kita buka dulu Kejadian pasal 2 ayat yang terakhir. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-25 berkata begini: mereka keduanya, siapa ini? Adam dan Hawa. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini tentu ayat yang menggambarkan Adam dan Hawa itu ada dalam kemuliaan bersama Tuhan. Sebelum pasal yang ketiga, ya, di pasal 2, hubungan antara Adam dan Hawa dengan Allah begitu harmonis. Nanti pasal 3 baru Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia itu dan istrinya telanjang tetapi tidak merasa malu. Telanjang terbuka. Ini bukan menunjukkan pada fisik saja tidak mengenakan pakaian, tetapi ada kata rasa malu ini berbicara tentang
naluri mereka, gairah mereka, perasaan mereka seiring dengan apa yang Tuhan inginkan. Mereka tidak merasa malu. Itu berbicara keterbukaan mereka dengan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Manusia mengenal Tuhannya, Tuhannya mengenal penciptaannya, yaitu manusia. Ya, jadi keterbukaan yang sungguh luar biasa. Mereka tidak memiliki kesadaran yang kuat tentang siapa diri mereka, karena mereka itu betul-betul ciptaan yang mulia. Tentukah kita menggambarkan hal ini, hubungan antara satu dengan yang lain, hubungan antara mereka dengan Tuhan Sang Pencipta, sesuatu yang sungguh indah dan ideal. Kalau ini di tengah-tengah pernikahan, di tengah-tengah perkawinan, ya dalam keluarga kita, kalau ini ada terjadi, kalau ini ada di dalamnya, oh saudara-saudara, ini sudah suatu yang sangat indah, sangat ideal perkawinan seperti ini. Percakapan mereka tanpa kecurigaan, perbuatan mereka tanpa kecurigaan, segala sesuatu secara keseluruhan mengenai keberadaan mereka, tidak ada yang tersembunyi satu dengan yang lain. Mereka tidak perlu berjaga-jaga satu dengan yang lain, menjaga perasaan satu dengan yang lain. Mereka tidak perlu saling menyakiti satu dengan yang lain, serta mereka menguasai segala sesuatu antara mereka dengan yang lain, antara satu dengan yang lain, antara mereka dengan Tuhan. Sungguh-sungguh sesuatu yang terjalin mesra, indah. Mengapa ini terjadi? Karena mereka belum berdosa. Akibat dosa itu adalah keegoisan, mementingkan diri sendiri, adalah kehidupan yang belum tersalib setiap hari. Di dalam Kejadian pasal 3 mulai ayat 1 sampai ayat 6, disitulah dosa masuk. Disitulah penyakit yang mematikan itu masuk. Sehingga pada waktu mereka melakukan dosa, mulai ayat 1 sampai ayat 6, terbukalah mata mereka, dan mereka melihat satu dengan yang lain, sesungguhnya mereka telanjang. Ada satu kesadaran di dalam diri mereka. Waktu mereka melihat diri mereka, mereka melihat diri sendiri dan melihat salah satu dari yang lain dengan diri mereka dalam posisi telanjang. Dan ini mempermalukan. Ya. Perasaan yang belum pernah ada selama ini, itu muncul dalam diri mereka. Kalau kita perasaan itu sudah ada, perasaan malu itu sudah ada, perasaan melihat diri sendiri itu sudah ada. Kalau terbukti ada sesuatu yang kita lakukan memalukan, langsung spontan perasaan itu malu. Kalau mereka baru kali itu malu. Kalau kita melihat, kalau contoh tiba-tiba kita sebagai kaum pria, bapak-bapak keluar kita lupa, yang lupa resleting celana kita kancing, pasti langsung otomatis kita malu. Itu perasaan itu sudah ada, tanpa orang lain menunjuk. Resletingnya terbuka, waktu dia melihat memang ada yang terbuka, pasti perasaan itu sudah muncul. Ya. Mukanya pasti langsung merah. Ini adalah satu bentuk keprihatinan terhadap diri sendiri. Satu bentuk yang menonjol di dalam diri kita, perasaan malu, sadar akan keberadaan. Dan tentu perasaan ini kalau dihubungkan dengan orang lain, kita tidak inginkan orang lain mempermalukan kita. Kita tidak inginkan orang lain menunjuk kesalahan kita, menunjuk kelemahan kita, menunjuk
berusaha secara spontan bagaimana melindungi diri kita. Bukan cuma melindungi ketelanjangan kita yang nampak, bagian tubuh kita yang tidak boleh kelihatan, tapi ada perasaan-perasaan yang kita lindungi, yang kita jaga. Jangan sampai orang lain mempermalukan kita, orang lain menunjuk kesalahan kita. Dan bukti bahwa manusia sudah bersalah, manusia sudah terbuka, karena mereka sudah melihat langsung mereka satu dengan yang lain telanjang, dan ada perasaan yang tidak harusnya mereka miliki, yaitu rasa malu dan rasa takut. Mereka sembunyi di hadapan Tuhan. Mereka sembunyi dari Tuhan Sang Pencipta. Menjadi pertanyaan, maukah mereka, bisakah mereka bersembunyi dari Tuhan? Itu satu olok-olokan di hadapan Tuhan. Kalau kita main sembunyi-sembunyian barangkali masih bisa. Tapi maukah atau bisakah kita bermain-main di hadapan Tuhan dalam hal ini? Kita tahu bahwa kita pasti kalah kalau bermain-main dengan Tuhan. Mau main-main sembunyi-sembunyi. Kalau kita barangkali bisa sembunyi di hadapan manusia berkaitan dengan ketelanjangan kita, tapi di hadapan Tuhan pasti kita akan ketemu. Mau kita sembunyi dimanapun, mau kita tutupi dengan segala macam pun, di hadapan Tuhan pasti kita akan ketemu. Ya, kita sudah tahu bahwa pasti Tuhan pemenangnya. Tuhan pasti mampu menemukan kita. Mau sembunyi di mana kita? Ya, kita bisa bersandiwara di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Akhirnya manusia ditemukan Tuhan. Tidak bisa sembunyi dari dia. Langsung Tuhan bilang, kenapa kamu sembunyi? Apa yang dijawab manusia? Kami tahu. Kami telanjang. Kami tahu. Sebenarnya jawaban ini kurang lengkap. Kami sudah berdosa. Kami sudah melakukan yang dilarang Tuhan. Kami tidak taat kepada Tuhan, makanya kami takut, makanya kami malu, telanjang. Dan oleh karenanya ada sesuatu yang kami tutupi, ada sesuatu yang kami sembunyikan. Kami harus bersembunyi supaya orang tidak melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Dan sampai sekarang ini perilaku orang, termasuk orang Kristen, masih belum berubah. Ya, kita seringkali tidak jujur, baik dengan diri kita di hadapan Tuhan, maupun kita dengan satu dengan yang lain. Kita tidak mau dipersalahkan, makanya hal-hal yang memalukan kita tutup-tutupi. Kita tutup-tutupi. Bagaimana saudara-saudara penyakit kalau ditutupi? Kalau disembunyikan, tidak diobati, tidak didiagnosa, tidak ditemukan ya sakit apa itu, dan tidak dicari solusi obat apa yang perlu untuk penyakit ini. Kita sudah tahu akibatnya. Kalau penyakit ditutupi, kalau virus dibiarkan, akhirnya membuat kita akan semakin buruk, semakin parah. Saudara-saudaraku yang kekasih, untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan Yesus berseru kepada seluruh pengikut-pengikutnya, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus mampu mendeteksi siapa dirimu, penyakit apa yang ada di dalammu, virus apa yang mengancam, dan kamu harus tahu obatnya apa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, zaman sekarang ini sangat mudah kita menemukan orang yang kena virus, khususnya virus egois.
Virus orang yang tidak mau menyangkal diri dan dipikul salib. Ini ditujukan kepada seluruh orang Kristen. Menjadi satu perhatian kita sebagai pengikut Kristus. Jangan sampai kita sibuk dengan virus COVID-19, tapi kita tidak serius dengan ini. Ini bukan cuma mempermalukan tubuh kita, tapi ini akan membuat hidup kita menderita. Bukan cuma rasa malu, tapi ketakutan-ketakutan yang harusnya tidak kita miliki akan terus meracuni hidup kita di sepanjang perjalanan pengiringan kita akan Tuhan. Kalau kita temukan saudara orang yang mudah berbohong, ini masuk virus itu. Kenapa dia berbohong? Dia akan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Ini akibat penyakit dosa yang terus ada sejak Adam di Taman Eden dalam Kejadian pasal 3. Penyakit itu terus berjangkit di seluruh keturunan Adam. Penyakit ini merajalela. Dan biarpun dia sebagai orang Kristen, kalau kita deteksi masih ada, berarti virusnya masih belum mati. Virusnya masih menempel. Kalau kita menemukan orang yang bersembunyi di balik pelanggaran-pelanggarannya, mudah sekali dia mengkritik tapi tidak mau dikritik. Mudah sekali dia mempersalahkan tapi tidak mudah mempersalahkan. Berarti hidupnya belum jadi pengikut Kristus di jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Bahwa kalau mengikut aku, kamu harus bersedia menyangkal itu. Kita yang manusia yang mementingkan diri sendiri, saudara. Bukti sehari-hari yang sering kita lihat orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Kalau kita ketemu dengan antrian, saya beberapa waktu ada di toko roti di Ganda di Siantar. Saya sudah datang duluan, saya sudah nunjuk, saya sudah sampaikan kepada pelayan yang menjaga stand etalase untuk roti basah. Datang ibu-ibu sudah langsung dia mendominasi, saya ini, padahal saya sudah buka. Nak suka mengatur, egois sudah. Kalau ada 10 orang disuruh memilih 10 pilihan, mana yang kita mau pilih? Terserah kita. Tapi siapa yang mau memilih duluan? Semua akan mau memilih duluan. Ini menunjukkan bahwa kita ini egois. Kita harus memilih yang terbaik, lebih daripada pilihan orang lain. Kita akan berebutan memilih yang paling bagus. Dan tanpa sadar kita menunjukkan tabiat kita yang lama. Ya, tabiat kita yang lama. Kalau ada kita ada kesempatan jalan-jalan mengendarai mobil minivan, ya, minibus yang isinya kurang lebih 8-10 orang, tiba-tiba mobil ini pecah ban. Kita akan perhatikan orang yang egois. Udah pecah ban, tidak mau turun lagi dari mobil. Ada orang pura-pura mengatur jalan, padahal jalannya sepinya. Oh, saya lagi atur jalan, tidak mau kotor tangannya. Ini menunjukkan bahwa virus egois ini merajalela di mana-mana. Belum lagi saudara, kalau kita disuruh gotong royong, saudara perhatikan manusia egois. Yang paling dia pilih pekerjaan yang paling ringan. Dan itu pun belum selesai dia sudah tinggalkan. Kita seringkali menemukan orang-orang seperti ini. Setiap waktu kita pasti akan menemukan betapa rusaknya orang karena virus dosa.
Kita tidak perlu diajari. Dari sononya kita itu memang sudah tertular penyakit dosa dari sejak Adam. Kita semua tidak terbebas dari penyakit ini. Akibat dosa barangkali kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Kita dibenarkan, kita diampuni dosa. Tetapi perilaku hidup yang menunjukkan kita belum terbebas dari kondisi ini masih terus kita tunjukkan. Semua kita masih harus berjuang. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib tiap hari, baru ikut aku. Selalu kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita memang sudah bersih mengikut Tuhan, atau masih terus menempel virus mementingkan diri sendiri. Tapi puji Tuhan, ada satu orang yang tidak kena virus, tidak memiliki penyakit dari Adam dan Hawa. Namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu. Dialah putra Allah yang bukan berasal dari bani Adam. Semua kita berasal dari bani laki-laki, tapi hanya satu-satunya orang yang tidak berasal dari bani laki-laki. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita, lahir dari anak darah. Dialah satu-satunya pribadi yang memiliki kekebalan terhadap kontaminasi dosa dan virus. Ia tidak melakukan dosa, ia tidak mengenal dosa, dan ia tidak memiliki dosa sekecil apapun. Hidupnya tidak disamakan dengan siapapun, ajarannya tidak sama dengan ajaran siapapun. Sebagai seorang maha guru, ia memberikan pengarahan sebelum dia terangkat ke surga. Sebagai seorang guru yang agung, dia memberikan pengarahan yang belum pernah diajarkan oleh orang lain sebelum dia. Dia berkata, hiduplah seperti hidup. Hiduplah seperti cara hidupku. Itulah Kristen. Itulah pengikut Kristus. Kalau penguasa-penguasa dunia menguasai orang dengan tangan besi, memerintah orang dengan keras, tetapi aku tidak. Kalau kamu mau menjadi orang besar, jangan seperti cara hidup orang dunia. Harus menekan, harus ada yang ditaklukkan dulu, baru bisa menguasai. Tapi kalau mau jadi besar menurut ajaranku, ajaran dari orang yang tidak terkontaminasi dosa, tidak ada keegoisan dan kepentingan diri sendiri di situ. Kamu harus belajar menjadi pelayan, bukan menguasai, tapi menjadi pelayan untuk menjadi besar. Tirulah cara hidupku. Aku berbeda dengan manusia siapapun. Manusia siapapun sudah terkontaminasi dengan dosa, penyakit yang diturunkan, yang ditularkan oleh Adam dan Hawa. Tapi di dalam diriku tidak ada penyakit itu. Itu kata Tuhan. Kalau kamu menjadi besar, jadilah pelayan. Dan itu ajaran yang agung. Ya, cara hidup ini, cara hidup Yesus, itulah yang digambarkan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 5. Mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba. Taat sampai mati di kayu salib. Cara hidup yang bukan untuk kepentingan diri, tapi memberikan diri kepada orang lain. Jadilah pelayan orang lain. Ciri-ciri ini harus ada dalam hidup orang percaya, orang Kristen, pengikut Tuhan, apalagi dia pelayan Tuhan. Jadilah pelayan orang lain. Berilah hidup untuk orang lain. Tidak mencari kepentingan sendiri. Artinya jangan diri sendiri dan kepentingan sendiri yang mengontrol hidup kita. Carilah cara untuk mendukung orang lain, cara untuk menguatkan orang lain, cara
Saudaraku yang kekasih, hal ini memerlukan sikap yang lebih suka memberi, lebih suka memperhatikan orang lain daripada menerima dan memperhatikan diri sendiri. Menjadi pertanyaannya, adakah orang seperti itu? Sekalipun sulit menemukan ada orang seperti itu, tapi ini ajaran Tuhan bagi para pengikutnya. Pasti ada orang yang kita tiru seperti ini. Ya, tidak bos. Ayat-ayat Alkitab banyak, khususnya dalam Perjanjian Baru, mengenai orang-orang yang seperti ini. Tidak mustahil untuk dilakukan ajaran Tuhan ini. Jangan mementingkan diri sendiri. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Siapa contoh? Contoh secara kolektif dan contoh secara individu. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Di dalam konteks ayat-ayat ini, Paulus menilai dan menyaksikan sendiri keberadaan jemaat-jemaat yang ada di Makedonia disaksikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat-jemaat yang ada di Makedonia ini terlibat langsung, bukan memperhatikan diri mereka atau jemaat lokal mereka, tapi memperhatikan jemaat-jemaat yang lain, khususnya jemaat yang ada di Yerusalem, di mana di Yerusalem mereka jemaat itu sangat miskin, sangat susah. Makanya Paulus terlibat mengumpulkan dana untuk jemaat di Yerusalem, dana kepada jemaat-jemaat yang dia dirikan, termasuk jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Sesungguhnya Makedonia, di mana ada jemaat-jemaat Tuhan berdiri, adalah satu daerah yang miskin. Ya, secara geografis miskin, secara lokal. Tetapi Paulus menyaksikan dan membuktikan kepada jemaat yang ada di Korintus, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia terlibat langsung meringankan beban jemaat yang ada di Yerusalem. Ini saksi yang disaksikan oleh Paulus sendiri. Paulus sendiri yang menyaksikan. Bahkan jemaat-jemaat di Makedonia memberikan melampaui kemampuan mereka. Harusnya ciri-ciri ini ada pada diri kita atau jemaat di tempat ini. Ya. Memang saudara-saudara, kedengaran janggal kalau kita sudah susah diminta untuk meringankan orang susah. Sangat janggal itu memang. Tetapi disinilah ujian yang harus kita lakukan kalau kita mau mendeteksi kita sebagai pengikut Tuhan. Waktu kita dalam kondisi kepepet, waktu kita dalam kondisi miskin, kita harus menolong orang miskin. Kita harus memperhatikan orang yang susah. Kita harus memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu. Padahal kita sendiri
sepertinya tidak sanggup. Kita sendiri pas-pasan, kita sendiri masih punya kebutuhan, tapi bukti kita sebagai pengikut Tuhan, orang-orang yang menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, kita harus membuka diri bukan untuk kepentingan diri kita saja, tapi kepentingan orang lain. Sungguh kesaksian yang sangat indah yang ditampilkan melalui jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Ciri-ciri yang spesifik dari jemaat ini, yang pertama, dan tentu Paulus mengajarkan tentang gambaran ini pada kita. Gereja di jemaat-jemaat di Laodikia ini tidak secara spesifik diberitahukan Paulus gereja apa. Paulus cuma menulis gereja-gereja yang ada di Makedonia. Gereja apa? GBI Gedung Putih kan contohnya, atau yang lain. Orang-orang yang memiliki ciri pengikut Kristus, dia harus menghindari dirinya dikenal oleh siapapun, khususnya dalam perbuatan-perbuatan baik. Makanya di dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan Yesus mengirimkan surat kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Yohanes di Pulau Patmos menuliskan kata-kata yang semuanya hampir sama. Di setiap surat kepada ke-7 jemaat itu ada kalimat Tuhan Yesus berkata begini, aku tahu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu, aku tahu ketekunanmu, aku tahu kesusahanmu, dan banyak lagi aku tahu. Di mana ini membuktikan bahwa semua yang kita lakukan itu dicatat oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah melupakan. Tidak usah terlalu sibuk kita memperkenalkan diri kita apa yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Orang boleh melupakan apa yang kita sudah lakukan. Orang boleh tidak mau tahu dan tidak mau lihat apa yang sudah kita perjuangkan dengan penuh pengorbanan. Tapi ingat, ada satu pribadi yang tidak pernah lupa akan apa yang kita lakukan. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Lakukan. Buktikan bahwa kita setiap hari memikul salib dan menyangkal diri. Dengan kita mulai melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain. Ya. Kita memberi. Jadi dalam hal ini saudara, kita tidak boleh membatasi pemberian jemaat-jemaat di Makedonia hanya dalam bentuk uang. Tidak. Bukan hanya dalam bentuk uang. Persembahan yang diberikan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Hal-hal yang berupa perhatian, memberikan tenaga, memberikan waktu, memberikan kasih sayang, ya, bahkan terkadang memberikan apa yang kita miliki. Itu adalah wujud pengorbanan kita sebagai bukti kita pengikut Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Betapa sikap seperti ini diperlukan secara khusus pada zaman kita sekarang. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 mulai. Nah, harus melalui institusi gereja kita mulai memperhatikan orang lain, diri kita dan keluarga kita, atas nama diri kita dan keluarga kita, lakukan sesuatu untuk orang lain. Saya percaya kita melakukan itu karena kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan kita menggenggam apa yang kita miliki kuat-kuat, saudara. Kalau di dalam peti mati orang ada di ambulans, cuma ada satu benda di situ, peti mati dan orang yang mati. Mau apa yang kita bawa? Sangat bodoh kalau di dalam peti mati itu kita masukkan semua harta benda yang kita pernah miliki. Padahal untuk apa lagi? Kelak saudara, lagu yang sering kita nyanyikan kalau ada orang meninggal, ku tak membawa apapun juga.
kelak itu juga akan berlaku pada kita. Tak membawa apa-apa. Yang kita bawa itu adalah hasil pelayanan kita. Nama baik yang bisa dikenang orang dengan apa yang sudah kita lakukan. Saya teringat tadi pagi atau tengah malam, ya, mungkin jam 12, hampir jam 1, saya ditelepon Pak Malawi bahwa salah satu anggota keluarga jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Robert, Bapak Robert Sinambela, dia sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya teringat sudah keluarga ini. Kalau bukan momentum, tidak perlu saya sampaikan. Tapi momentumnya sekarang. Saya teringat istrinya. Sejak gereja ini ada, atau mulai dari posperi gereja ini, istrinya sudah mendukung gereja ini. Ibu Sinambela berusaha. Makanya setiap ulang tahun gereja kita panggil dia. Baik gereja jemaat yang mulai. Ibu ini sudah jualan roti yang di kardus-kardus di Simpang 2. Tapi setiap minggu ibu dikasih perpuluhan. Ada catatan perpuluhan persembahan gereja. Mulai dari gereja ini masih pospi sampai sekarang saya simpan ya. Setiap kali selesai habis buku perbendaharaan yang berisi catatan keuangan gereja dari bendahara dikembalikan ke saya simpan sampai hari ini. Dan itu namanya percaya. Saudara, orang-orang yang berkorban bukan dengan dia bukan hidupnya mewah, bukan berkelimpahan, baru dia berkorban. Dalam kesusahan, dalam keadaan terbatas, dia pun barangkali butuh. Tapi tetap dia ingat, aku di sini. Ya. Sampai saya sakit, saudara, akhir tahun yang lalu, ibu ini suruh ambil kasur yang dialiri listrik itu, Happy Cream namanya, pakai aja. 1 bulan saya izinkan bapak pakai. Padahal sudah itu pekerjaannya, menolong orang melalui pelayanan ini. Ini apa? Oke. Saudara yang kekasih, yang seperti ini kita harus salut. Orang yang tidak mementingkan diri. Saya yang kurang perhatian sama mereka. Tapi saya sudah percayakan Amalau dan yang lain-lain perhatian. Mereka kalian mewakili saya, gereja kita. Yang begini sudah, Paulus pernah menyaksikan satu nama yang pernah mendatangi dia, mencari dia dalam penjara. Namanya Onesiphorus. Mulia hatinya. Bayangkan dari semua para tahanan yang ada di penjara Roma, sehingga Paulus memberitahukan begini, Onesiphorus berulang-ulang menyegarkan Rasul Paulus yang tua ini dalam penjara. Onesiphorus berusaha mencari Paulus dalam penjara. Dari sekian banyak para tahanan, dia cari sampai dapat seorang tua yang namanya Paulus. Kedua kata sungguh-sungguh dan berusaha ini menunjukkan intensitas tinggi, kepulauan tekad dan keinginan besar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga Paulus harus menulis dan mencantumkan namanya pribadi. Dia mulia. Salut aku melihat dia. Yang seperti ini saudara menunjukkan pengikut Kristus harus hidup. Yang setuju dengan saya katakan harus hidup. Kita barangkali tidak memperhatikan orang melalui uang kita, melalui harta yang kita miliki. Barangkali itu
tidak kita punya banyak, cuma cukup untuk kebutuhan kita, tapi yang lain-lain kita tetap nama kita tercatat, ada kita di sini. Jangan cuma kita mau bersama-sama waktu senang-senang, saudaraku. Kita sama seperti pelakor itu, menikmati waktu senang, mau senang-senang aja, senang-senang aja. Nah gitu orang Kristen. Mari waktu susah kita mau bersama-sama. Barangkali kalau sudah sibuk, sudah senang dia, barangkali kita tinggal mendoakan dia. Tapi waktu dia susah, waktu dia menderita, di situ kita ada. Tidak banyak bicara, tapi di situ kita ada. Orang-orang yang seperti ini gereja ada mendampingi. Tenang, gereja ada mendampingi. Apa yang mereka butuhkan kita siap. Gereja ada membackup orang-orang seperti ini. Berhadapan dengan siapapun ada gereja, tenang aja. Para ibu-ibu yang sudah ditinggalkan suaminya pulang ke rumah bapak, tenang, ada gereja yang mendampingi engkau, yang akan membela kepentinganmu. Dan kalau yang seperti ini, itulah maksud gereja ada di muka bumi ini, menjadi tudung perlindungan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Dan kalau yang seperti ini, gereja harus betul-betul menunjukkan bahwa kita memang berfungsinya pada waktu itu. Ya, kita salut dengan orang-orang seperti Onesiphorus, berusaha dan berulang-ulang, 2 Timotius 1 ayat 16 sampai 18. Paulus menuliskan nama itu. Paulus tak lupa nama itu. Ya. Di dalam jemaat ini, saya yakin, saya saksi, selama kurang lebih 15 tahun jemaat ini ada, berdiri di kota Pembataran Siantar. Nama mereka itu saya hafal. Siapa-siapa yang betul-betul dengan penuh pengorbanan, dengan murah hati menyediakan segala sesuatunya untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya bukan cuma saya yang ingat, bukan cuma saya yang catat, namanya juga Tuhan ingat dan Tuhan catat apa yang sudah dilakukan. Ya, saudaraku, jadilah pengikut Kristus yang tidak egois, yang setuju katakan amin. Ya. Jadilah jemaat yang murah hati dan penuh pengorbanan. Saya percaya apa yang kita lakukan bukan hanya dicatat dan catatannya masih ada. Bukan hanya diingat, kita tidak lupa, tapi Tuhan mengingat. Tuhan mencatat apa yang sudah kita lakukan. Makanya saudara, kalau kita jadi pengikut Kristus, ciri-cirinya harus ada. Tidak usah pamer-pamer kita memberikan, tidak usah. Kalau bukan momentum, tidak usah sebut nama. Percayalah bahwa orang boleh melupakan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak. Jangan kecil hati kalau nama kita tidak disebut. Jangan kecil hati kalau di dalam di gereja atau di institusi mana kita berada, kita tidak ada piagam penghargaan atau kita tidak ada prasasti menara di mana nama kita terukir di situ. Tidak perlu. Setelah teman saya satu perjuangan waktu diutus dari Jakarta ke Nias meninggal 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu kami datang memperingati 20 tahun pengutusan kami dari Jakarta ke Nias, ke pedalaman Pulau Nias. Tahun yang lalu saya datang di gereja yang sudah penuh. Istri daripada kawan saya yang meninggal itu bilang, "Pak, saksikan apa yang pernah dulu Bapak dan mendiam alami di pelayanan ini." Tidak perlu saya. Nah, saya saksikan. Saya cuma bilang saya dan almarhum pendeta yang sudah meninggal ini, kami berdua diutus merintis jemaat ini. Batunya pertama diletakkan gereja masih ada lubang anggaran. Tak perlu ditulis di situ nama siapa perintis, tak perlu.
Untuk apa saya ceritakan? Orang-orang tidak mau tahu. 20 tahun yang lalu, Anda diceritakan bapak-bapak mereka tidak akan pernah kenal kamu. Yang berjuang mendirikan jemaat di sini. Tidak perlu, biar Tuhan. Akan tidak perlu kita ingat-ingat itu. Makanya sejak itu saya bilang sama Pak Johan, visi kita beralih dari Nias ke Kalimantan. Biar mereka lanjutkan apa yang sudah kita mulai. Kita akan mulai yang baru. Saudara, melayani Tuhan enggak? Katakan amin. Ya, karena bukan manusia kita layani, tapi Tuhan kita layani. Tuhan yang kita layani itu Dia setia, tak pernah melupakan apa yang sudah kita lakukan. Makanya surat-surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, Tuhan bilang, aku tahu pekerjaan, aku tahu perjuangan, aku tahu jerih payah, aku tahu kesusahan, aku tahu ketekunan, dan aku tahu semua apa yang kau lakukan. Tenang aja, semuanya dicatat. Tuhan kiranya memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau Allah kami yang setia. Engkau mengajarkan kami tentang kesetiaan, setia mengikut Engkau, setia menjadi orang Kristen, dan bukti kesetiaan kami kepadamu, kami harus tunjukkan bahwa kami menyangkal diri dan memikul salib tiap hari. Kami sadar bahwa perjuangan kami tiap-tiap hari sampai hari kami yang terakhir, kami harus berjuang membuktikan kami adalah orang-orang yang setia mengikut Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan terus berjalan terus mengikut Tuhan dengan setia. Kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. Kami juga mau menjadi hamba-hamba yang setia sampai kami selesai pengikutan kami kepada, dan Engkau menyambut kami. Kami rindu Engkau mengenal kami waktu kami berjumpa dengan Engkau. Menyebut kami hamba yang setia, bukan hanya hamba secara umum, tapi Engkau menyebut nama kami secara khusus, nama orang-orang yang sudah tercatat karena perbuatan-perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan memberkati.